Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dari program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3C. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hasil dari penelitian yang telah kelompok 4 buat. Kami dari kelompok 4 telah berhasil mewawancarai salah satu guru mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di tingkat SMP, yaitu Ibu Krismin dari SMPN 1 Campur Darat, Tulungagung. Kami dari kelompok 4 telah berhasil mewawancarai apa saja permasalahan yang telah Ibu Krismin lalui ketika mengajar mata pelajaran IPS. Ibu Krismin mengatakan ketika mengampu mata pelajaran IPS, siswa cenderung tidak kondusif dan lebih suka bermain HP ketika pelajaran sedang berlangsung. Ibu Krismin juga menerangkan bahwa siswa masih terbawa ketika COVID melanda, yaitu di mana COVID melanda, siswa memegang HP saat pelajaran dimanapun dan kapanpun, sehingga pada saat COVID telah berakhir dan siswa telah masuk kembali ke dalam kelas, siswa masih lebih suka bermain HP dan juga mencuri-curi membawa HP di kelas. Adapun juga siswa merasa bosan karena metode yang diterapkan oleh Ibu Krismin cenderung metode ceramah dan juga media yang digunakan cenderung sediaannya terbatas. Oleh karena itu, kami dari kelompok 4 telah merumuskan beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh Ibu Krismin sebagai alternatif dalam pembelajaran. Ya, ini ada 2, metode pembelajaran dan juga media pembelajaran. Metode pembelajaran yang bisa digunakan Ibu Krismin sebagai alternatif dari metode ceramah, yaitu yang pertama adalah metode pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning atau bisa disingkat sebagai PJBL. PJBL sendiri merupakan metode pembelajaran yang dimana guru mengelola pembelajaran untuk menarik siswa membuat suatu proyek dari materi tertentu. PJBL ini juga menarik siswa agar lebih kreatif dan juga menuntut siswa agar lebih berinteraksi kepada kelompoknya. Metode berbasis proyek ini bisa dilakukan dengan cara membagikan kelompok kepada beberapa siswa, kemudian siswa akan dituntut untuk membuat suatu proyek dari materi yang telah diberikan oleh gurunya. Penerapan PJBL sendiri itu bisa dilakukan salah satunya pada materi proses terjadinya hujan. Pada materi tersebut, siswa bisa diarahkan untuk membuat serangkaian peristiwa proses terjadinya hujan. Kemudian, hasil akhir berupa proyek tersebut dipresentasikan bersama kelompoknya di depan kelas. Kemudian yang kedua adalah Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning merupakan metode pembelajaran yang dimana guru mengelola pembelajaran untuk menarik siswa berkelompok, kemudian diberikan materi atau masalah tentang suatu peristiwa, kemudian kelompok tersebut dituntut untuk menyelesaikan atau memberikan solusi kepada permasalahan tersebut. Untuk hasil akhirnya akan dipresentasikan di depan kelas. Salah satu contoh penerapannya itu bisa pada materi diskriminasi sosial, yang dimana guru memberikan suatu masalah pada siswa, kemudian siswa diminta untuk memberikan solusi atas masalah yang telah diberikan, kemudian dipresentasikan di dalam kelas, dan kemudian kelompok lain akan menanggapi dari solusi yang telah diberikan oleh kelompok yang telah melakukan presentasi tersebut. Yang ketiga adalah metode diskusi. Metode diskusi adalah metode pembelajaran yang dimana basisnya begitu luas, yaitu basisnya bisa berupa guru kepada siswa ataupun siswa kepada siswa. Metode diskusi memiliki banyak jenis. Untuk saat ini saya akan menjelaskan salah satu jenis dari metode diskusi, yaitu think, pair, share, yaitu berpikir, berpasangan, kemudian berbagi. Think, pair, share ini merupakan metode diskusi yang dimana hanya cukup 2 orang saja untuk berdiskusi. Ini bisa dilakukan karena ketika SMP itu duduknya masih berpasangan, dan juga ini lebih memudahkan siswa untuk berdiskusi satu sama lain. Mungkin ketika pembelajaran IPS, siswa cenderung lebih berbicara sendiri dengan teman sebangkunya. Maka dari itu, kita bisa memfasilitasi siswa dengan memberikan metode diskusi think, pair, share ini. Karena metode ini cukup hanya untuk teman sebangkunya saja, diajak berdiskusi, tidak perlu membuat kelompok tertentu. Contoh penerapan metode think, pair, share ini bisa dilakukan salah satunya itu pada materi mengenai bullying. Melalui metode think, pair, share ini, untuk berdiskusi dengan kelompok sebagainya, bagaimana jika salah satu dari mereka itu menjadi korban bullying, dan bagaimana jika kalian melihat ada korban bullying, dan kalian apa yang akan kalian lakukan
ketika kalian menjadi korban bullying seperti itu. Hal ini akan menarik siswa untuk berbicara lebih lanjut mengenai bullying dan mereka jadi mengerti bagaimana menindaklanjuti ketika melihat terjadi bullying. Yang keempat ada metode karya wisata. Metode karya wisata merupakan metode pembelajaran yang dimana mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran di luar sekolah. Seperti namanya, metode karya wisata merupakan metode yang dimana siswa diajak untuk mengunjungi objek tertentu atau situs tertentu sebagai alternatif lain agar siswa tidak merasa bosan hanya belajar di dalam ruangan kelas saja. Metode karya wisata ini bisa diterapkan pada materi sejarah, mungkin bisa untuk mengunjungi satu situs tertentu mengenai sejarah tersebut, kemudian siswa bisa melihat langsung kondisi dari sejarah yang telah diceritakan oleh guru tersebut. Hal ini juga menarik siswa, juga menarik ketertarikan siswa untuk melihat bentuk nyata dari sejarah yang telah diceritakan, dan juga sebagai inovasi baru, sebagai merefleksi otak siswa agar siswa tidak merasa bosan mengajar di kelas saja. Yang kelima ada metode pembelajaran berbasis social games. Metode pembelajaran berbasis social games ini merupakan metode pembelajaran yang dimana menarik siswa untuk melakukan suatu permainan tertentu yang dilakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberikan oleh guru. Salah satu contoh yang bisa diberikan adalah permainan Scrabble. Scrabble merupakan permainan yang dimana permainan tersebut menyusun kata yang telah diberikan. Contoh penerapan dari metode berbasis Scrabble ini yaitu mungkin guru bisa memberikan materi mengenai negara-negara yang ada di ASEAN, seperti itu. Kemudian siswa akan dituntut untuk menyusun kalimat kata mengenai jawaban dari yang telah diberikan oleh gurunya. Media yang bisa digunakan sebagai alternatif lain yaitu yang pertama adalah media berbasis teknologi. Media berbasis teknologi merupakan media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Salah satunya adalah AR atau Augmented Reality. AR memungkinkan siswa untuk mengalami proses pembelajaran yang secara lebih mendalam dan juga lebih realistis. Berikut adalah contoh penggunaan dari AR. Yang kedua adalah media audiovisual. Media audiovisual ini merupakan media yang dimana menggunakan indera pendengar dan indera penglihatan sebagai sensornya. Media audiovisual ini bertujuan untuk memberikan pengaruh dalam menunjang interaksi pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa di dalam kelas. Media audiovisual ini bisa diterapkan pada materi mengenai proses terjadinya gunung meletus. Guru bisa mengarahkan siswa untuk melihat video cuplikan mengenai proses terjadinya gunung meletus disertai ada audio penjelasannya, sehingga siswa mengetahui lebih lanjut bagaimana detik-detik terjadinya gunung meletus. Yang ketiga ada media visual. Media visual ini mengacu pada segala bentuk komunikasi yang melibatkan elemen visual seperti gambar, grafik, ataupun animasi. Contoh penerapan dari media visual ini adalah pada materi mengenai ekonomi, yaitu ekspor dan impor. Pada materi tersebut, ketika guru menjelaskan mengenai data dari ekspor impor yang telah dilakukan Indonesia, guru bisa menyertakan dengan grafik dari ekspor dan impor yang telah ada. Kemudian juga siswa bisa lebih mudah untuk memahami naik turunnya ekspor impor yang telah terjadi hingga saat ini di Indonesia. Yang keempat ada media audio. Media audio ini merupakan bentuk komunikasi yang melibatkan bunyi atau suara sebagai bentuk penyampaian informasi atau pesan. Media audio ini memiliki beberapa jenis yaitu musik, radio, ataupun podcast. Contoh penerapan dari media audio ini adalah guru bisa memutar lagu-lagu daerah yang sekiranya tidak siswa mengerti, sehingga siswa bisa mengerti beberapa lagu daerah yang tersebar di Indonesia. Demikian metode dan juga media yang bisa digunakan sebagai alternatif lain yang bisa digunakan oleh Ibu Krismin dalam pembelajaran IPS.